Bab 401. Di klan Yu, kota Bloodsin, hiduplah seorang wanita tua. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan dan kultivasi, tetapi hari ini, ia tiba-tiba muncul di langit di atas aula utama klan setelah merasakan perubahan di kota. Ia memiliki perawakan bungkuk dan tampak sama sekali tidak mencolok, namun matanya memancarkan aura yang sangat tajam yang seolah mampu menembus segalanya. Dia menatap langit dan mengamati perubahan yang terjadi. Tatapan matanya berubah saat dia bergumam, aura iblis mulai bergejolak. Apakah alam iblis mencoba menyerang permukaan lagi? Di tempat lain di kota itu terdapat sebuah kuil besar. Banyak biksu terlihat melantunkan kitab suci, satu demi satu simbol Buddha terbentuk di udara saat mereka perlahan membersihkan aura jahat yang melayang di atas kota. Seorang biksu tua yang telah duduk bermeditasi selama bertahun-tahun tiba-tiba membuka matanya yang keruh dan bergumam, Amitabha. Aura jahat itu bergejolak. Sepertinya masalah akan kembali menimpa kota Bloodsin. Selain kedua orang itu, beberapa ahli super tersembunyi lainnya juga merasakan perubahan tersebut. Mereka semua melakukan hal yang sama, menyuruh orang-orang mereka untuk mulai lebih memperhatikan wilayah iblis. Saat sesuatu terjadi, mereka akan segera bereaksi untuk mencegah invasi iblis lainnya. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa aura jahat itu sebenarnya telah meresap ke dalam tanah dan semuanya berkumpul di suatu ruang kecil yang terbatas. Penjara Neter Kekaisaran. Ini adalah teknik pertempuran unik yang eksklusif untuk klan Neter Kekaisaran. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan tingkat tinggi di dalam klan dan domain jiwa Neter yang mampu membangkitkannya. Penjara Neter Kekaisaran adalah kemampuan bawaan yang mampu memanggil domain jiwa Neter keluar dari tubuh seseorang dan mengubahnya menjadi penjara untuk menjebak musuh. Pemilik penjara akan menjadi penguasa mutlak ruang di dalamnya dan dapat dengan bebas melakukan apapun yang diinginkannya terhadap mereka yang terperangkap di dalamnya. Siapapun yang kekuatannya tidak jauh lebih besar daripada pemilik penjara akan benar-benar tak berdaya begitu terjebak. Kemampuan ini sebenarnya adalah salah satu kartu truf utama klan Neter Kekaisaran. Saat ini, Xiang Shaoyun sepenuhnya asyik memahami kemampuan yang baru saja bangkit ini. Penjara Neter Kekaisaran terasa sangat berbeda baginya dibandingkan teknik pertempuran lainnya. Dia perlu berlatih dan memahami teknik pertempuran lain yang ingin dia gunakan, tetapi tidak demikian halnya dengan penjara Neter Kekaisaran. Dia hanya perlu menerima simbol-simbol ini agar pemahaman datang secara alami kepadanya. Akhirnya, simbol-simbol kuno baru berhenti muncul. Kemudian, ia perlahan-lahan mendorong domain jiwa Neternya untuk bergerak. Seketika, domain jiwa Neter membanjiri dirinya dan memenuhi ruangan. Ia tidak berhenti dan bahkan menyebar keluar ruangan. Baik Du Xuanhao maupun Jin Wo ketakutan karena mereka mengira sedang diserang. Di dalam ruangan, Xiang Shaoyun dapat merasakan kehadiran mereka dengan jelas. Ia berbicara kepada mereka melalui transmisi suara, "Jangan khawatir. Ini aku." Mereka menjadi tenang setelah mendengar suara Xiang Shaoyun. "Yang mulia, kekuatan apa ini? Ini membuatku merasa sangat tidak nyaman," kata Jin Wo dengan gelisah. "Aku merasa seperti sedang dibatasi oleh sesuatu," kata Du Xuanhao sambil mengerutkan kening. "Tuan muda, apakah Anda telah membangkitkan kemampuan bawaan klan Neter Kekaisaran, penjara Neter Kekaisaran?" Suara terkejut Devouring Ghost juga terdengar. "Kau juga tahu tentang penjara Neter Kekaisaran?" tanya Xiang Shaoyun dengan heran. "Tentu saja. Ini adalah salah satu kemampuan bawaan terkuat klan Neter Kekaisaran. Sepertinya keputusanku untuk membawamu ke sini sudah tepat. Lanjutkan pemahamanmu, tetapi lakukan dengan hati-hati. Hindari menarik perhatian para orang tua aneh di kota ini, atau keadaan akan menjadi sangat merepotkan bagi kita," kata hantu pemakan. "Baiklah," jawab Xiang Shaoyun dan mulai menarik kembali penjara Neter Kekaisaran. Namun, dia tidak menariknya sepenuhnya. Dia mempertahankan sebagiannya untuk menutupi kamarnya dan terus mempelajarinya. Penjara, dari namanya saja, jelas ini digunakan untuk memenjarakan. Kekuatan pembatas dari alam jiwa Neter adalah energi yang menggerakkan penjara ini. Namun, ini bukanlah bentuk akhirnya. Memadatkan. Xiang Shaoyun terus mempelajari esensi kemampuan tersebut ketika tiba-tiba ia berteriak dan mengerahkan kekuatan jiwanya. Ia mulai melambaikan ke-10 jarinya, memanipulasi energi jiwa Neter di sekitarnya. Gesek, gesek. Untaian energi jiwa dari alam baka muncul dan mengambil bentuk rantai. Masing-masing tampak seperti rantai sungguhan, bergoyang-goyang saat panjangnya berubah-ubah, menunjukkan kemampuan untuk membelenggu apapun. Atas perintah pikirannya, 10 rantai itu langsung melesat menuju kursi yang rusak di ruangan itu. Bang! Kursi itu langsung hancur berkeping-keping. Jelas, kursi itu terlalu rusak untuk menahan kekuatan rantai tersebut. Xiang Shaoyun menggunakan metode yang sama untuk memanipulasi 10 rantai itu, melemparkannya seperti 10 naga lincah. Rantai-rantai itu sangat fleksibel dan gesit, mampu menyusut dan memanjang dengan bebas. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa begitu seseorang memasuki penjara Neter Kekaisaran,
kemampuan bertarungnya akan menurun setidaknya 30%. Hubungannya dengan energi spiritual dan energi astral eksternal juga akan terputus. Energi jiwa neter juga mampu mengikis pikiran mereka yang terperangkap di dalamnya, menyebabkan mereka benar-benar kehilangan diri mereka sendiri dan akhirnya mati melalui penghapusan jiwa mereka sepenuhnya. Inilah fungsi-fungsi menakjubkan dari domain jiwa neter, yang memungkinkan seseorang untuk menjadi penguasa ruang di dalam penjara. Tentu saja, agar penjara jiwa neter dapat melakukan semua itu, domain jiwa neter perlu terlebih dahulu menjadi lebih kuat untuk memastikan penggunanya memiliki jiwa yang cukup kuat untuk menggunakan kekuatan tersebut. Setelah mengetahui semua itu, Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak dan berkata, kemampuan yang luar biasa. Aku pasti bisa mengejutkan lawan manapun dengan kemampuan ini. Dia tidak tahu apakah garis keturunan klan neter kekaisarannya berasal dari ibu yang belum pernah dia temui, tetapi dia toh tidak berniat terlalu memikirkan asal-usulnya. Dia menganggap apapun yang mampu membantunya menjadi lebih kuat sebagai sesuatu yang baik untuknya. Akhirnya, Xiang Shaoyun punya waktu untuk melihat rune hantu di domain jiwa neternya. Matanya hampir melotot karena terkejut. Hanya tersisa sekitar 10.000 dari mereka. Tapi tidak satu pun dari mereka yang berada di bawah alam transformasi lagi. Ada sekitar 300 atau 400 raja, dan bahkan ada 2 kaisar baru, senyum lebar terbentuk di wajah Xiang Shaoyun. Ketika rune hantu merasakan perhatian Xiang Shaoyun, mereka segera berlutut dan memberi salam kepadanya, salam, Tuan. Bangun semuanya, kata Xiang Shaoyun. Dia cukup terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa semua rune hantu ini akan dengan mudah mengakuinya sebagai tuan mereka. Dia bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang tinggal di luar? Tidak, Tuan. Kami ingin tetap tinggal di sini. Tempat ini sangat cocok untuk kami. Kami bersumpah untuk selamanya setia kepada Anda, Tuan, sumpah Guiki atas nama semua rune hantu. Semua rune hantu itu tampak penuh harap. Jelas sekali tak satu pun dari mereka ingin pergi. Haha, tentu saja. Aku hanya bercanda, kata Xiang Shaoyun. Kalian boleh tinggal di sini, tetapi kalian harus mematuhi setiap perintahku mulai sekarang. Jika tidak, aku akan mengusir kalian semua atau langsung membunuh kalian semua di sini. Ya, Tuan, jawab rune hantu itu. Bagus sekali. Aku punya kesempatan sempurna bagimu untuk menunjukkan kesetiaanmu, kata Xiang Shaoyun dengan kilatan di matanya. Bab 402. Geng Tengkorak hanyalah organisasi kelas 2 di kota Bloodsin, tetapi mereka tetaplah organisasi yang telah memantapkan diri. Prestasi itu saja sudah membuktikan bahwa mereka bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Pemimpin mereka adalah seseorang bernama Tian Yiki, juga dikenal sebagai kerangka surgawi. Dia adalah kaisar tingkat puncak yang menggunakan metode kultivasi yang sangat aneh yang memberinya kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia memiliki 2 bawahan yang kuat yang dikenal sebagai kerangka bumi dan kerangka manusia, keduanya kultivator alam kenaikan naga tingkat 9. Saat ini, para anggota geng Tengkorak berkumpul bersama. Mereka semua mengenakan pakaian dengan lambang tengkorak, menciptakan suasana menyeramkan di tempat perkumpulan mereka. Duduk di kursi utama adalah Tengkorak Surgawi, seorang pria parubaya yang tinggi dan ramping. Aura dingin dan jahat menyelimutinya, dan matanya terus-menerus memancarkan cahaya hijau mengerikan yang membuatnya tampak seperti 2 gumpalan api hantu. Duduk di sebelah kiri dan kanannya adalah kerangka manusia dan kerangka bumi. Keduanya terus-menerus memancarkan aura kekejaman dan haus darah. Selain mereka, sekitar selusin kaisar juga berkumpul di ruangan itu, masing-masing adalah kaisar tingkat lanjut. Mereka adalah para elit dari geng kerangka. Pasti ada alasan mengapa mereka semua berkumpul di sini hari ini. Pimpin, berdasarkan informasi yang telah kami peroleh, sejumlah besar orang klan Han telah memasuki alam iblis, dan kedua saudari itu tertinggal, lapor salah seorang dari mereka dengan hormat. Di mana mereka sekarang? Tanya Celestial Skeleton dengan tatapan penuh nafsu di matanya. Dia telah memperhatikan saudari-saudari klan Han ketika keduanya pertama kali tiba di kota. Keduanya sangat cantik, dan mereka juga memiliki fisik Yin Frost. Dengan teknik kultivasi ganda yang dia kembangkan, mereka akan sangat cocok untuk membantunya mengumpulkan energi yang cukup dan mendorong dirinya ke alam penguasa. Itulah mengapa dia mengirim orang untuk mengawasi klan Han akhir-akhir ini. Orang-orang di geng itu mengira dia menginginkan kedua wanita itu karena kecantikan mereka, tanpa menyadari bahwa dia memiliki motif yang sama sekali berbeda. Mereka saat ini berada di wilayah kekuasaan klan Han, jawab orang yang sama seperti sebelumnya. Bagus sekali. Malam ini, kita akan membasmi klan Han. Aku ingin menangkap para saudari itu hidup-hidup, kata Tengkorak Surgawi dengan penuh semangat. Pada saat itu, Earth Skeleton berkata, Bos, leluhur klan Han adalah seorang penguasa. Bagaimana kita akan menahan amarahnya jika dia mengetahui apa yang telah kita lakukan? Ini kota Bloodsin, bukan markas mereka. Sekalipun leluhur mereka memutuskan untuk datang, mereka tetap tidak akan mudah menyentuh kita. Lagi pula,
mungkin aku sudah membentuk fondasi jiwaku saat itu. Apa yang perlu ditakutkan dari leluhur itu, kata Celestial Skeleton dengan nada angkuh. Bos, Anda menemukan cara untuk membangun fondasi jiwa Anda, tanya kerangka manusia dengan penuh semangat. Kalian akan segera tahu jawabannya. Bersiaplah. Kita akan menyerang mereka malam ini, kata kerangka surgawi. Klan Han, Kota Bloodsin. Klan Han adalah organisasi tingkat 5 teratas dari Provinsi Yu. Leluhur mereka adalah seorang penguasa, dan mereka hanya membutuhkan penguasa lain untuk naik di antara jajaran mereka agar menjadi organisasi tingkat 6. Sebagai perbandingan, klan Dong dari 5 kota hutan lebat hanyalah organisasi tingkat 5 awal. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kekuatan keduanya. Bagaimana klan Han bisa berkembang begitu pesat? Dengan memiliki keberanian untuk menempa anak-anak muda mereka di kota Bloodsin. Mereka memiliki cabang di kota Bloodsin dan secara berkala mengirim beberapa anak muda mereka ke sana untuk memasuki alam iblis dan memburu iblis. Meskipun korban jiwa selalu tinggi, para penyintas pada akhirnya semuanya tumbuh menjadi individu yang kuat dan mampu berdiri sendiri. Cara penempaan ini telah meningkatkan jumlah kaisar di klan mereka secara signifikan. Saat ini, sebagian besar penduduk klan Han di kota telah memasuki alam iblis untuk perjalanan penguatan lainnya. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tersisa di kota. Di antara mereka yang tersisa terdapat 2 wanita cantik dan menawan. Usia mereka sekitar 20 tahun, namun keduanya sudah menjadi kultivator alam langit tingkat menengah. Mereka adalah Han Qianwei dan Han Suewei, yang dikenal sebagai 2 bunga klan Han. Mereka termasuk di antara wanita tercantik di klan tersebut. Yang lebih tua di antara keduanya adalah Han Qianwei. Ia tinggi, memiliki sepasang alis yang runcing, kelopak mata sipit, pinggang ramping, dada bidang, dan sepasang kaki langsing. Seluruh dirinya memancarkan daya pikat dan pesona. Adik perempuan itu, Han Suewei, sedikit mirip dengan kakak perempuannya. Ia sedikit lebih pendek, kulitnya merona, kulitnya seputih salju, temperamennya elegan, dan selalu ada aroma menyenangkan yang melekat padanya. Masing-masing saudari itu cantik dengan caranya sendiri. Lebih penting lagi, keduanya memiliki fisik yin beku, yang memberi mereka efisiensi tinggi saat mengolah energi yin, atau atribut dingin, yang merupakan salah satu alasan mengapa mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi di usia yang begitu muda. Awalnya mereka ingin bergabung dengan yang lain dan menuju ke alam iblis untuk menempa diri mereka sendiri, tetapi klan tersebut menyatakan bahwa mereka masih kurang pengalaman dan tidak akan mampu menghadapi pertempuran sengit yang akan terjadi di alam iblis. Karena itu, mereka disuruh untuk tinggal di belakang dan meluangkan waktu untuk beradaptasi dengan kota sebelum memasuki alam iblis. Kakak, semua orang sudah pergi ke alam iblis. Apa yang kita lakukan di sini? Kenapa kita tidak jalan-jalan keliling kota? Aku ingin melihat seberapa menakutkan para penjahat di kota ini, kata Han Suewei dengan penuh semangat. Sebagai perbandingan, Han Qianwei jauh lebih pendiam daripada adik perempuannya. Bahkan saat berbicara, suaranya terdengar dingin dan jauh. Apakah kau tidak melihat mereka saat kita pertama kali tiba? Saat mereka melihat kita, seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain merobek pakaian kita saat itu juga. Aku ragu kita akan bisa kembali dengan tenang setelah pergi. Tapi apa gunanya tinggal di rumah? Bagaimana kita bisa memasuki alam iblis jika kita terus-menerus tinggal di sini dengan nyaman di rumah? Gerutu Han Suewei, mulai merasa tidak senang. Aku bukannya bilang kita tidak boleh pergi, tapi kita perlu memakai penyamaran, kata Han Qianwei. Benar. Kita bisa berdandan seperti laki-laki, seru Han Suewei dengan gembira. Pada saat itulah terdengar ratapan di luar kediaman klan Han. Kemudian, seseorang berteriak, serangan musuh. Hehe, klan Han, matilah. Jeritan menyeramkan terdengar seolah-olah hantu sedang berbicara. Kemudian, sejumlah besar boneka kerangka menyerbu masuk ke kediaman klan Han. Mereka adalah boneka geng tengkorak. Geng tengkorak telah mengerahkan 2 wakil pemimpin. Kerangka manusia dan kerangka bumi, dan sejumlah besar serangan dalam penyerangan ini. Jelas sekali mereka bertekad untuk menjatuhkan klan Han. Boneka kerangka dari geng kerangka. Berani-beraninya kalian menantang klan Han. Kalian sedang mencari kematian, geram salah satu ahli klan Han yang tetap tinggal di belakang. Kemudian terjadilah pertempuran antara klan Han dan geng tengkorak. Ada sekitar 100 boneka tengkorak yang digunakan dalam penyerangan tersebut, dan boneka-boneka itu semuanya terbuat dari tulang manusia, binatang, dan iblis. Di dahi setiap boneka terdapat api hantu yang berkedip-kedip, yang berfungsi sebagai media inti untuk mengendalikan boneka-boneka tersebut. Ada yang berani menyerang kita. Kakak, ayo kita bantai mereka. Han Suewei meraung dengan niat bertempur yang membara. Han Qianwei mengangguk, dan para saudari itu terbang untuk bergabung dalam pertempuran. Sementara semua itu terjadi, beberapa orang lain diam-diam mendekati markas geng tengkorak, tampaknya mengincar geng tersebut. Bab 403. Tian Yiki, si kerangka surgawi,
tetap berada di markas geng kerangka sementara anak buahnya pergi menyerang klan Han. Bersantai di aula utama, dia menikmati waktu luangnya dengan seorang wanita di masing-masing lengannya. Haha, sebentar lagi, kedua gadis itu juga akan menjadi mainanku. Setelah memetik energi es yin mereka, aku akan dapat membentuk fondasi jiwaku dan menjadi seorang penguasa, kata kerangka surgawi dengan gembira sambil tangannya sibuk mencubit dada kedua wanita yang menjulang tinggi itu. Dia mencubit dengan keras, menyebabkan kedua wanita itu merasakan sakit yang luar biasa, namun mereka tetap berpura-pura bahagia dan tidak berani menunjukkan ketidaknyamanan di wajah mereka. Tak lama kemudian, keduanya dilucuti pakaiannya hingga telanjang. Celestial Skeleton memulai serangannya terhadap mereka, memenuhi aula dengan rintihan. Para anggota geng tengkorak semuanya tahu untuk tidak mengganggu pemimpin mereka ketika dia sedang sibuk dengan wanita. Mereka yang tidak tahu akan dibunuh atau diubah menjadi boneka tengkorak. Karena itu, banyak anggota geng tengkorak mulai diam-diam menjauh dari aula utama karena takut menyinggung pemimpin mereka. Mengapa pemimpin harus bersuara lantang setiap malam? Rasanya mengerikan ketika yang bisa kita lakukan hanyalah mendengarkan. Tutup mulutmu. Pemimpin memiliki pendengaran yang tajam. Kamu tidak akan senang jika dia mendengarmu. Para anggota geng tengkorak berbisik-bisik di suatu sudut gelap, sama sekali tidak menyadari bahwa Badar diam-diam telah membawa dua orang asing ke markas mereka dan bahkan telah mencapai aula utama. Badar seharusnya menjadi bagian dari pasukan yang menyerang klan Han, tetapi dia menggunakan alasan yang dibuat-buat untuk tetap tinggal. Dua orang yang dia bawa tak lain adalah Xiang Shaoyun dan Du Xuanhao. Badar telah memberitahu Xiang Shaoyun tentang rencana geng tengkorak. Hanya sebagian kecil dari mereka yang akan tetap tinggal malam ini sementara yang lain akan pergi cukup lama agar Xiang Shaoyun dapat berurusan dengan tengkorak surgawi. Ini adalah waktu yang tepat untuk berurusan dengan pemimpinnya. Dia sedang asyik bersenang-senang, dan semua pengawal telah mundur. Kau tidak akan menemukan kesempatan yang lebih baik dari ini, kata Badar melalui transmisi jiwa. Xiang Shaoyun tidak langsung bertindak setelah menerima pesan tersebut. Sebaliknya, ia menggunakan domain jiwa neternya dan merasakan sekelilingnya. Segala sesuatu di dekatnya terungkap di hadapan domain jiwa neternya. Ia tidak hanya bisa melihat apa yang dilakukan Celestial Skeleton dengan kedua wanita itu, tetapi ia juga bisa melihat sosok tak bergerak yang bersembunyi di sudut aula yang biasa saja. Sosok ini tampaknya berada di sana sebagai penjaga Celestial Skeleton, bukan sebagai pembunuh bayaran. Untung aku tidak menyuruh Kakak Du langsung masuk. Kalau tidak, keadaan akan menjadi rumit, pikir Xiang Shaoyun. Kemudian dia berkata, ada orang lain yang bersembunyi di sana. Tunggu perintahku sebelum menyerbu masuk bersama-sama. Taklukkan mereka berdua. Aku akan membantu kalian berdua. Du Xuanhao dan Badar mengangguk dan bersiap untuk bertindak. Mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan Xiang Shaoyun terhadap dua ahli di ruangan itu, tetapi mereka berdua percaya bahwa dia akan menemukan cara. Xiang Shaoyun tak lagi ragu dan memanggil 3 kaisar rune hantu. Guiki sudah menjadi kaisar tingkat 2, sementara 2 lainnya adalah kaisar tingkat 1. Meskipun tingkat kultivasi mereka lebih rendah dibandingkan dengan 2 ahli di ruangan itu, mereka sangat mahir dalam serangan jiwa, dan mereka akan berakibat fatal bahkan bagi kaisar tingkat yang lebih tinggi. Mungkin itulah sebabnya rune hantu tingkat tinggi begitu ditakuti. Guiki, serang yang berada di tempat terbuka. Kalian berdua, serang yang tersembunyi, perintah Xiang Shaoyun. Rune hantu memiliki indera yang sangat tajam dan mampu segera menemukan 2 target yang telah ditugaskan Xiang Shaoyun kepada mereka. Serangan jiwa tak berwujud mereka menyelinap masuk tanpa suara. Ah! Tiba-tiba, 2 ratapan terdengar dari ruangan itu. Meskipun ratapan itu cukup keras, anggota geng tengkorak di dekatnya semuanya mengira bahwa tengkorak surgawi hanya mengerang karena kenikmatan. Karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang merasa terganggu. Mata Xiang Shaoyun menjadi dingin saat dia memberi perintah, pergi. Du Xuanhao dan Badar bergegas masuk ke aula utama. Sementara itu, Xiang Shaoyun memerintahkan ketiga kaisar rune hantu untuk terus menyerang, tanpa memberi kesempatan kepada keduanya yang berada di ruangan itu untuk beristirahat. Lagi pula, keduanya terlalu kuat. Jika mereka dibiarkan bertarung tanpa gangguan, mereka akan menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi oleh Du Xuanhao dan Badar. Di dalam aula, Du Xuanhao mendekati Celestial Skeleton yang sedang memegangi kepalanya kesakitan. Ketika Celestial Skeleton merasakan seseorang bergegas masuk ke ruangan, dia akhirnya menyadari bahwa dia sedang diserang. Dia ingin berteriak meminta bantuan, tetapi jiwanya sedang diserang hebat sehingga membuatnya terlalu kesakitan untuk melakukan apapun. Sebelum Celestial Skeleton sempat melakukan apapun, Du Xuanhao menggunakan tangannya sebagai pedang dan mengayunkannya ke dadanya. Speed. Dengan jiwanya yang diserang hebat, Celestial Skeleton hampir tidak mampu menghentikan serangan Du Xuanhao, dan dia langsung menabrak dinding sambil batuk darah. Adapun kedua wanita itu, mereka berdua langsung pingsan di tempat. Du Xuanhao terus melancarkan serangkaian serangan, menimbulkan luka parah.
Du Xuanhao memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan kaisar tingkat puncak. Dengan jiwanya yang terluka, Celestial Skeleton sama sekali tidak mampu melawan. Orang yang bersembunyi di pojok juga mengalami nasib yang sama. Dengan dua kaisar rune hantu menyerangnya, dia tidak mampu melawan Badar dan kepalanya langsung terpenggal. Tujuan utama Xiang Shaoyun adalah untuk mengendalikan pemimpin geng tersebut. Meskipun orang yang bersembunyi di sudut itu juga cukup kuat, dia tidak punya pilihan selain memerintahkan orang itu untuk dibunuh guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Akhirnya, Xiang Shaoyun memasuki aula bersama ketiga kaisar rune hantu. Dia berbicara kepada Badar melalui transmisi suara, berjagalah di luar. Jangan biarkan siapapun masuk. Baik, Tuan, jawab Badar sambil berjalan keluar. Saat ini, Du Xuanhao sedang menginjak pemimpin geng yang terluka parah, yang bahkan tidak bisa berteriak karena kehadiran kuat yang digunakan Du Xuanhao untuk menekannya. Celestial Skeleton tidak berani berteriak karena para kaisar rune hantu masih menyiksanya dengan serangan jiwa mereka. Dia bisa merasakan ancaman kematian yang jelas. Kakadu, lukai dia sedikit lagi, kata Xiang Shaoyun. Dia memberi perintah itu untuk berjaga-jaga. Semakin parah luka yang diderita Celestial Skeleton, semakin lemah jiwanya, yang akan mempermudahnya untuk mengendalikan pemimpin geng tersebut. Du Xuanhao kemudian melancarkan beberapa serangan lagi ke arah Celestial Skeleton, melukainya hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Baiklah, ini sudah cukup. Tolong jaga aku, kata Xiang Shaoyun dengan ekspresi gembira. Kemudian dia mengaktifkan kutukan jiwa naga neter dan mengirimkan banyak simbol terbang menuju jiwa kerangka surgawi. Dia dapat merasakan bahwa jiwa kerangka surgawi sudah sangat lemah, dan simbol kutukan dengan mudah mencapnya. Celestial Skeleton mulai meratap dengan sedih. Namun, Du Xuanhao telah sepenuhnya mengisolasi tempat itu dari dunia luar dengan kehadirannya, mencegah suara apapun terdengar dari luar. Tepat pada saat ini, seseorang mulai mendekati aula utama, tampaknya telah merasakan bahwa sesuatu telah terjadi. Bab 404. Anda juga di sini, Tuan Badar. Sepertinya kami merasakan sesuatu tadi. Apakah pemimpin baik-baik saja? Tanya anggota geng tengkorak yang baru saja tiba setelah memberi hormat kepada Badar. Sebagian besar anggota geng tengkorak telah pergi menyerang klan Han. Dengan kekuatan Badar, dia termasuk di antara anggota berpangkat tertinggi yang tetap tinggal. Apa yang bisa terjadi pada pemimpin itu? Dia sedang bersenang-senang. Pergi sekarang. Kau tahu apa yang akan terjadi jika pemimpin itu diganggu saat sedang bersenang-senang, kata Badar dengan tidak sabar. Apakah semuanya benar-benar baik-baik saja? Tanya orang yang sama dengan ragu. Silakan lihat kalau mau. Tapi jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya, kata Badar sambil menyingkir. Tidak, tentu saja tidak. Kami tidak punya nyali untuk mengganggu pemimpin saat dia sedang bersenang-senang. Baiklah, kami kembali berpatroli, kata orang itu dengan cepat. Mereka tahu betul bagaimana pemimpin mereka sebenarnya. Mereka hanya mengajukan begitu banyak pertanyaan kepada Badar untuk menyelidiki apakah semuanya baik-baik saja. Lagi pula, Badar lebih kuat dari mereka. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada pemimpin mereka, dia pasti akan menyadarinya sebelum mereka. Di dalam aula, Xiang Shaoyun berulang kali melafalkan kutukan, mengirimkan banyak simbol ke dalam jiwa Celestial Skeleton. Ia mengirimkan lebih banyak simbol daripada biasanya. Kekuatan kutukan yang menyelimuti jiwa Celestial Skeleton juga jauh lebih kuat daripada yang pernah ia gunakan pada orang lain sebelumnya. Ia berhati-hati karena tidak ingin Celestial Skeleton terbebas dari kendalinya setelah pulih. Sementara itu, Celestial Skeleton hampir gila karena siksaan Xiang Shaoyun. Jika bukan karena luka seriusnya dan penekanan dari Du Xuanhao, dia pasti sudah menghancurkan seluruh aula sekarang. Setelah beberapa saat, Xiang Shaoyun akhirnya berhenti melantunkan mantra. Dia tampak pucat, dan jelas sekali dia telah menggunakan kekuatan jiwanya secara berlebihan. Akhirnya selesai juga, gumam Xiang Shaoyun sambil menyeka keringat di dahinya. Dalam hati, dia bersukacita, untunglah aku dibantu oleh Kaisar Rune Hantu. Kalau tidak, akan jauh lebih sulit untuk menundukkan orang ini. Apa selanjutnya? Tuan muda, tanya Du Xuanhao. Lepaskan dia dan biarkan dia pulih, kata Xiang Shaoyun. Apakah kita harus melakukan itu? Tanya Du Xuanhao dengan ekspresi khawatir. Meskipun dia tahu Xiang Shaoyun memiliki teknik pengendalian pikiran yang luar biasa, dia tetap merasa cemas karena Celestial Skeleton adalah kaisar tingkat puncak. Dia bahkan tidak yakin apakah dia benar-benar bisa mengalahkan lawan seperti itu. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Kutukan jiwa naga neter tidak pernah gagal. Dia yakin kali ini pun tidak akan menjadi pengecualian. Terlebih lagi, dia mendapat bantuan dari ikat kepala jiwa naga neter, yang merupakan harta karun tingkat atas dari klan neter kekaisaran. Bahkan seorang kaisar tingkat puncak pun tidak akan bisa lolos dari kendali kutukannya. Du Xuanhao membebaskan kerangka surgawi dan memberinya obat raja penyembuh, membantunya pulih lebih cepat.
Setelah menelan obat raja tersebut, tubuh kerangka surgawi bertindak secara naluriah dan mulai menyembuhkan diri. Akhirnya, ia cukup pulih untuk mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Hal pertama yang dilakukannya adalah bertanya dengan marah, siapa sebenarnya kau? Itu tidak penting. Kau hanya perlu ingat bahwa mulai sekarang kau adalah tuanmu, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh sebelum tiba-tiba mulai mengucapkan kutukan itu lagi. Ah! Celestial Skeleton langsung meraung, merasa seolah otaknya akan meledak. Rasa sakitnya bahkan lebih hebat daripada saat Kaisar Ghostrun menyerangnya. Rasanya seperti ada puluhan ribu serangga yang menggerogoti otaknya secara bersamaan, membuatnya menderita hingga ingin mati. Apakah kau mengerti? Mulai sekarang aku adalah tuanmu. Jika kau membangkang, aku bisa mengambil nyawamu hanya dengan sebuah pikiran, kata Xiang Shaoyun setelah berhenti melantunkan mantra. Ya, jawab Celestial Skeleton dengan sangat marah. Dalam hati, dia bersumpah pada dirinya sendiri, tunggu saja. Saat aku cukup pulih, aku akan membantai seluruh keluargamu. Hehe, sepertinya kau masih enggan tunduk. Kau benar-benar berani mengutuk tuan muda ini, kata Xiang Shaoyun sambil menyeringai jahat. Dia mulai melantunkan mantra lagi. Sekali lagi, Celestial Skeleton mulai meratap. Jika bukan karena Du Xuanhao mengisolasi ruangan dari dunia luar, yang lain pasti akan mendengar ratapan itu. Kau sudah berada di bawah kendaliku, jadi aku tahu setiap pikiranmu. Sebaiknya kau jangan mencoba bersekongkol di belakangku, kata Xiang Shaoyun ketika dia berhenti melantunkan mantra. Kali ini, Celestial Skeleton tampaknya benar-benar menyerah. Lagi pula, jiwanya telah dikendalikan dan tidak ada lagi pikirannya yang bersifat pribadi. Bagaimana dia bisa melawan? Pada saat itu, Badar tiba-tiba berbicara kepada Xiang Shaoyun melalui transmisi suara, Tuan, kedua wakil pemimpin telah kembali. Xiang Shaoyun mengerutkan kening sebelum berkata kepada Celestial Skeleton, apakah kau punya ruangan rahasia yang bisa kita gunakan untuk bersembunyi sementara? Buatlah cerita sendiri untuk menjelaskan luka-lukamu. Pastikan untuk tidak membocorkan informasi apapun. Tolong ikut denganku, Tuan, jawab Celestial Skeleton dengan sedikit kesulitan setelah menelan pil penyembuhan. Dia membawa Xiang Shaoyun dan Du Xuanhao ke sebuah ruangan tersembunyi di belakang aula. Ini adalah ruangan yang biasa dia gunakan untuk kultivasi terpencil. Selain sebuah tempat tidur sederhana, tidak ada apapun di ruangan itu. Patut dicatat bahwa ada banyak lukisan yang tergantung di dinding ruangan, menggambarkan adegan-adegan yang akan membuat wanita manapun tersipu malu jika melihatnya. Semua lukisan itu menggambarkan pria dan wanita yang berhubungan seksual dalam berbagai posisi yang rumit. Xiang Shaoyun tak kuasa menahan tawa hambar saat melihat lukisan-lukisan itu sambil bergumam, ini sungguh membuka mata. Meskipun ia dikenal sebagai seorang playboy selama berada di sektenya, ia masih perjaka. Ini mungkin diagram dari teknik kultivasi ganda yang jahat, kata Du Xuanhao sambil mengerutkan kening. Sesuatu yang mirip dengan mencabut yin untuk meningkatkan yang, tanya Xiang Shaoyun ragu-ragu. Kurasa begitu. Kalau tidak, semua meridian ini tidak akan digambarkan dengan begitu jelas dalam lukisan-lukisan ini, kata Du Xuanhao. Xiang Shaoyun mengangguk dan kehilangan minat. Saat ini, kerangka bumi dan kerangka manusia baru saja kembali bersama yang lain. Adapun kerangka surgawi, dia tidak repot-repot kembali ke aula utama. Sebaliknya, dia tinggal di kamarnya, yang terhubung langsung dengan ruangan tersembunyi. Bos, kedua gadis yang Anda inginkan sudah di sini. Tapi satu orang dari klan Han telah melarikan diri. Kami sudah mengirim seseorang untuk mengejarnya, lapor kerangka bumi dengan hormat. Terlihat dua wanita cantik yang diikat di sampingnya. Mereka tak lain adalah Han Qianwei dan Han Suewei. Beberapa luka terlihat pada mereka. Jelas sekali mereka terluka selama pertempuran. Pakaian mereka juga sedikit robek, memperlihatkan kulit putih di bawahnya. Keduanya tampak panik dan marah. Jelas, mereka tahu apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Bawa mereka masuk, kata kerangka surgawi. Pintu ruangan terbuka. Setelah mendorong kedua wanita itu masuk, Earth Skeleton mengerutkan kening dan bertanya, Bos, ada apa? Jelas sekali dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan Celestial Skeleton. Bab 405. Bukan apa-apa, geng darah beracun mengirim dua wanita jalang untuk membunuhku tadi. Aku sudah mengatasi mereka, kata Celestial Skeleton cepat, sedikit panik. Geng darah beracun adalah geng musuh dengan kekuatan yang setara dengan mereka. Earth Skeleton bereaksi agresif saat mendengar nama geng darah beracun, bajingan kurang ajar itu. Baiklah, kau dan kakak ketiga bisa mengawasi mereka. Tinggalkan kedua gadis itu. Aku akan segera mengambil energi es yin dari mereka setelah pulih dari luka-lukaku. Setelah mencapai alam fondasi jiwa, baik klan Han maupun geng darah beracun tidak akan berarti apa-apa bagi kita, kata kerangka surgawi. Baiklah, bos. Semoga cepat sembuh dan nikmati waktu bersama para gadis, kata kerangka bumi sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Earth Skeleton pergi, para saudari klan Han memandang Celestial Skeleton dengan gugup.
Basis kultivasi mereka telah disegel, sehingga mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Jika kau berani menyentuh kami, leluhur kami tidak akan mengampuni geng tengkorakmu. Han Qianwei memperingatkan dengan dingin. Han Suewei juga berkata, lepaskan kami. Jika kau melakukannya, mungkin ini belum akhir dari geng tengkorakmu. Kau terlalu naif. Ya, leluhurmu mungkin memang individu yang kuat, tetapi itu tidak berarti aku takut padanya, kata kerangka surgawi sambil mencibir. Ia sangat ingin menerkam kedua saudari itu saat itu juga. Namun, kondisinya terlalu buruk, jadi satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menakut-nakuti mereka sebentar. Kedua saudari itu pucat pasi mendengar apa yang dikatakannya. Celestial Skeleton kemudian mengabaikan mereka dan menyebarkan metode kultivasinya dengan kecepatan penuh. Dia harus memulihkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Sementara itu, Xiang Shaoyun sepenuhnya menyadari situasi di luar melalui Celestial Skeleton. Dia tidak melakukan apapun dan membiarkan Celestial Skeleton memulihkan diri dengan bebas. Karena tidak terburu-buru, dia mulai mengobrol santai dengan Du Xuanhao di ruangan tersembunyi. Tuan muda, apakah Anda berencana untuk mengendalikan geng tengkorak ini? Tanya Du Xuanhao. Ya, kita perlu terlebih dahulu membangun pijakan di sini jika kita ingin tetap tinggal dan berkembang di kota ini, kata Xiang Shaoyun. Anda benar, Tuan muda. Sekuat apapun seseorang, pasukan lokal tetap bisa sangat berguna ketika tiba di tempat baru, Du Xuanhao setuju. Mungkin sebaiknya aku tetap di sisimu untuk sementara dan baru pergi ke alam iblis setelah kau sepenuhnya mengendalikan geng tengkorak. Xiang Shaoyun berkata, 3 hari. Aku akan menundukkan kedua wakil pemimpin dalam 3 hari. Pada saat itu, geng tengkorak akan berada di bawah kendaliku sepenuhnya, dan kalian kemudian dapat pergi ke alam iblis. Ketika Du Xuanhao melihat ketegasan Xiang Shaoyun, dia mengangguk setuju. Dia tahu betul bahwa Xiang Shaoyun tidak boleh diremehkan meskipun usianya masih muda. Jika tidak, seseorang akan menderita kerugian bahkan sebelum menyadari apa yang terjadi. Dia kemudian membagikan lebih banyak tentang niat pedang yang telah dia pahami sebagai hadiah perpisahan untuk berterima kasih kepada Xiang Shaoyun atas semua bantuannya. Xiang Shaoyun menghafal semua yang dikatakan Du Xuanhao kepadanya. Ketika waktunya tepat, dia akan menggunakan apa yang telah dipelajarinya untuk lebih mengasah pedangnya. Semalam berlalu, dan Celestial Skeleton telah pulih sekitar 30 atau 40% dengan bantuan obat-obatan raja dan pil penyembuhan. Ketidaknyamanan terburuknya berasal dari kerusakan yang diderita jiwanya, karena bahkan sekarang, ia masih sering diserang sakit kepala. Ia harus menemukan cara untuk mengatasinya jika tidak ingin terus menderita. Lagi pula, kondisi jiwanya akan memainkan peran besar dalam menentukan apakah dia akan mampu memasuki alam fondasi jiwa di masa depan. Dengan pemikiran itu, dia pergi mencari Xiang Shaoyun. Dia sedang tidak ingin berurusan dengan saudari-saudari klan Han untuk saat ini. Dia memasuki ruangan tersembunyi itu dan memberi salam dengan hormat, "Salam, Tuan." "Bangkitlah. Kau ingin menyembuhkan jiwamu, kan? Aku punya mata air jiwa di sini. Gunakan untuk menyembuhkannya," kata Xiang Shaoyun setelah melirik Celestial Skeleton. Sebuah botol kecil muncul di telapak tangannya. Celestial Skeleton menerima botol itu dengan gembira dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Karena Xiang Shaoyun mengetahui semua yang dipikirkan pria itu, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kembali kebebasannya saat ini. Lebih baik dia fokus pada pemulihan untuk saat ini dan baru memikirkan apa yang harus dilakukan setelah dia sembuh total. "Ada apa dengan sepasang saudari yang ada di luar sana?" tanya Xiang Shaoyun. Celestial Skeleton tidak berani menyembunyikan apapun, dan dia menceritakan semua yang ada di pikirannya kepada Xiang Shaoyun. "Jika Anda menyukainya, Tuan, Anda bisa memilikinya. Mereka benar-benar wanita-wanita tercantik kelas atas," kata kerangka surgawi dengan nada menyanjung. "Taruh saja di suatu tempat. Aku akan melihatnya saat ada waktu," kata Xiang Shaoyun setelah ragu-ragu sejenak. "Baik, saya akan melakukannya." "Apakah Anda punya perintah lain, Tuan?" tanya Celestial Skeleton. "Fokuslah saja pada pemulihan hari ini. Panggil salah satu saudaramu malam ini dan suruh yang lain pergi," kata Xiang Shaoyun, tanpa berusaha menyembunyikan niatnya sama sekali. Celestial Skeleton tidak berani membantah, dan dia mengangguk sebelum pergi. Hari berlalu dengan cepat, dan menjelang akhir hari, Celestial Skeleton telah pulih sekitar 50%. Jiwanya pun hampir sepenuhnya sembuh. Pada saat itu, dia mulai berpikir untuk menggunakan kekuatan jiwanya yang telah pulih untuk membebaskan diri dari kendali Xiang Shaoyun. Namun begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Xiang Shaoyun mengetahuinya dan mulai melafalkan mantra kutukan, kembali menyiksanya. "Ingat, jika kau memiliki pikiran seperti itu lagi, kau akan mati," kata Xiang Shaoyun melalui transmisi suara dengan niat membunuh yang kuat. Celestial Skeleton sangat ketakutan sehingga ia segera berlutut dan memohon ampunan. Ia akhirnya kehilangan semua harapan. Saat senja tiba,
Celestial Skeleton mengirim seseorang untuk memanggil Earth Skeleton dan membubarkan semua orang yang berjaga di dekat aula utama. Earth Skeleton tidak pernah menduga bahwa Celestial Skeleton akan mencelakainya, jadi dia datang sendirian. Apa yang kau butuhkan dariku, bos? Apakah kau masih khawatir dengan geng darah beracun? Tanya kerangka bumi saat tiba. Mendekatlah, saudara kedua. Ada hal penting yang perlu kubicarakan denganmu, kata kerangka surgawi. Kerangka bumi tidak curiga dan mendekat. Tiba-tiba, kerangka surgawi menyerang. Bang! Earth Skeleton tidak pernah menyangka bahwa bosnya akan tiba-tiba menyerangnya. Telapak tangan itu mengenainya dan melukainya hingga fatal, membuatnya terlempar jauh. Bos! Anda, seru Earth Skeleton dengan kebingungan total. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, jiwanya diserang. Seolah-olah seseorang menabur garam di lukanya. Du Xuanhao dan Celestial Skeleton bekerja sama dan melukai Earth Skeleton dengan serius. Tidak ada ketegangan, karena Earth Skeleton akhirnya berhasil ditaklukkan oleh keduanya. Selanjutnya, Xiang Shaoyun menggunakan kutukan jiwa naga neter dan menempatkan Earth Skeleton di bawah kendalinya juga. Saat ia selesai, ia merasakan sensasi yang sama seperti sebelumnya, yaitu telah menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwanya. Karena tidak ada pilihan lain, ia meminum sebagian air mata air jiwa yang dimilikinya. Tanpa mata air jiwa, akan membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk memulihkan kekuatan jiwanya dan ia terpaksa menunda langkahnya menuju target berikutnya. Kerangka manusia. Keesokan harinya, Xiang Shaoyun telah pulih dan menggunakan metode yang sama pada manusia kerangka. Tak heran, manusia kerangka pun jatuh di bawah kendalinya. Dengan demikian, pemimpin dan wakil pemimpin geng kerangka kini semuanya berada di bawah kendalinya. Bab 406. Geng Tengkorak memiliki satu pemimpin geng, dua wakil pemimpin geng, lebih dari 30 tetua alam kaisar, lebih dari 200 raja, dan hampir 1000 kultivator alam transformasi di jajaran mereka. Ini adalah kekuatan yang sebanding dengan organisasi tingkat 5 biasa. Namun di kota Bloodsin, mereka termasuk yang terlemah. Dari sini orang dapat melihat betapa banyaknya ahli yang ada di kota Bloodsin. Geng Tengkorak memiliki banyak anggota, dan semuanya adalah penjahat bejat. Karena itu, Xiang Shaoyun tidak merasa bersalah mengambil tindakan terhadap mereka. Akan jauh lebih baik untuk menjadikan organisasi seperti ini sebagai alatnya daripada membiarkan mereka melanjutkan apapun yang mereka lakukan. Tentu saja, dia masih belum bisa secara resmi mengambil alih posisi kepemimpinan. Baginya, mengendalikan semuanya dari balik layar sudah cukup. Hari ketiga setelah saudari-saudari klan Han diculik, kamar Tengkorak Surgawi. Kakak, menurutmu apa yang sedang coba dilakukan oleh anggota geng Tengkorak? Setelah menculik kita, sekarang mereka mengabaikan kita, tanya Han Suewei. Han Qianwei menjawab, mungkin mereka hanya berencana menggunakan kita untuk mengancam klan kita. Tentu saja itu bukanlah pikiran sebenarnya. Dia masih ingat tatapan mesum di wajah Celestial Skeleton ketika dia menatap mereka. Sepertinya dia tidak akan mengampuni mereka. Dia hanya mencoba menghibur dirinya sendiri dengan mengucapkan kata-kata itu. Geng Tengkorak terkutuk ini, akan kuhancurkan setelah kita bebas, kata Han Suewei penuh kebencian. Sebaiknya kau fokus memikirkan cara untuk melarikan diri dulu, kata Han Qianwei sambil menghela napas. Semua meridian kita telah disegel. Bagaimana kita bisa melarikan diri, kata Han Suewei dengan nada cemas. Tepat saat itu, pintu terbuka, dan seorang pemuda tampan melangkah masuk. Para saudari itu sedikit terkejut ketika melihat pemuda itu. Mereka telah melihat banyak pemuda tampan. Namun, pemuda yang satu ini tidak hanya tampan dan elegan. Ada juga sesuatu yang agung tentang dirinya, seolah-olah ia dilahirkan untuk memerintah. Pakaian biasa yang dikenakannya tidak dapat menyembunyikan keanggunannya. Mereka bingung mengapa seorang pemuda seperti dia muncul di markas geng Tengkorak. Ini jelas salah satu dari bajingan munafik itu, mereka berdua menyimpulkan. Siapakah pemuda itu kalau bukan Xiang Shaoyun? Akhir-akhir ini Badar bertugas menjaga kediaman Celestial Skeleton. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Karena itu, Xiang Shaoyun bebas berkeliaran di sekitar kediaman tersebut. Bagaimanapun juga, tidak akan lama lagi sebelum dia bisa secara terbuka menunjukkan wajahnya di antara anggota geng Tengkorak. Pada saat itu, tidak akan ada yang berani mengatakan apapun yang menentangnya. Saat ini, dia sedang mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan dengan para saudari ini. Dari Celestial Skeleton, dia mengetahui bahwa klan Han adalah organisasi tingkat 5 teratas dari Provinsi Yu. Mereka bahkan memiliki seorang penguasa di klan mereka. Jika klan Han bertekad untuk menghancurkan geng Tengkorak, ini mungkin akan menjadi akhir mereka. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Xiang Shaoyun, jadi dia harus melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kedua saudari itu. Keduanya sangat menarik, dan masing-masing cantik dengan caranya sendiri.
Saat memandang mereka, dia tak kuasa menahan napas dalam hati, tak heran si bajingan tua itu sangat menginginkan mereka. Siapakah kau? Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, bebaskan kami. Jika tidak, klan Han tidak akan pernah mengampuni geng tengkorakmu, tuntut Han Suewei. Jangan repot-repot, saudari. Mereka sudah membunuh anggota klan Han kita. Tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi kepada mereka, kata Han Qianwei. Dia menatap Xiang Shaoyun dan berteriak, lakukan apapun yang kau mau pada kami. Kami bahkan tidak akan berkedip. Tapi kami pasti tidak akan mengampunimu dan akan membalas dendam meskipun kami harus kembali sebagai hantu. Sambil tersenyum, Xiang Shaoyun berkata, halo, para cantik. Jangan gugup. Aku di sini untuk menyelamatkan kalian. Apakah kalian percaya padaku? Para saudari itu terdiam kaget. Tak lama kemudian, Han Suewei bereaksi. Harapan terpancar di wajahnya saat dia berkata, kalian benar-benar di sini untuk menyelamatkan kami. Berhentilah bermimpi, saudari. Bagaimana mungkin? Meskipun basis kultivasi Han Qianwei telah disegel, dia masih bisa melihat bahwa Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam langit tingkat 3. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa menyelamatkan mereka? Sebaliknya, dia menduga Xiang Shaoyun mungkin adalah seorang tuan muda dari geng tengkorak. Meskipun begitu, dia masih penasaran padanya, terutama ketika dia menatap matanya yang jernih dan cerah. Mata itu sama sekali tidak menunjukkan nafsu yang biasanya dimiliki pria lain saat menatapnya. Kesadaran itu agak membingungkannya, membuatnya bertanya-tanya seperti apa sebenarnya orang itu. Dengarkan aku. Aku benar-benar di sini untuk menyelamatkan kalian. Xiang Shaoyun menegaskan. Aku tahu kalian berdua diculik oleh geng tengkorak, tetapi kami telah mengambil alih geng itu sekarang. Karena sebenarnya tidak ada dendam di antara kita, wajar jika aku membebaskan kalian berdua. Tetapi aku butuh kalian berjanji satu hal sebelum aku membebaskan kalian. Ekspresi serius yang ditunjukkan Xiang Shaoyun sedikit berhasil meyakinkan kedua saudari itu untuk mempercayainya. Han Suewei berkata, selama Anda bisa membebaskan kami bisa menyetujui apapun. Namun Han Qianwei tetap tenang dan berkata, jangan bicara omong kosong, Kak. Ada hal-hal yang tidak akan pernah kita setujui, bahkan jika kita harus mati. Xiang Shaoyun melirik Han Qianwei dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan menyuruhmu melakukan sesuatu yang merugikan klanmu atau dirimu sendiri. Aku hanya butuh jaminan darimu bahwa kau tidak akan membalas dendam pada geng tengkorak setelah kembali ke klanmu. Mereka sekarang adalah bawahanku. Melakukan tindakan terhadap mereka sama saja dengan melakukan tindakan terhadapku. Jika kau tidak bisa menyetujui itu, ya, aku juga tidak akan bisa menunjukkan belas kasihan. Tepat setelah Xiang Shaoyun menyelesaikan kalimatnya, aura yang mengesankan terpancar darinya, memperjelas bahwa dia tidak sedang bercanda. Jika mereka harus menanggung pembalasan klan Han bahkan setelah membebaskan para saudari itu, mereka sebaiknya tetap mempertahankan para saudari tersebut. Untuk mencapai sesuatu yang besar, pengorbanan diperlukan. Terkadang seseorang harus bersikap tanpa ampun dan tegas jika menginginkan kesuksesan. Para saudari itu dapat merasakan bahwa Xiang Shaoyun tidak sedang membual, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, cabang klan Han di kota itu telah dibersihkan. Mustahil bagi klan tersebut untuk berdiam diri. Cabang kita di sini telah dibersihkan. Klan pasti akan mengirim seseorang ke sini untuk menyelidiki. Kita tidak akan bisa menyembunyikannya meskipun kita mau, kata Han Suewei dengan ekspresi ragu-ragu. Di sisi lain, Han Qianwei berbicara dengan tegas, selama kalian bisa membebaskan kami, aku berjanji klan Han tidak akan datang untuk geng tengkorak. Kota Bloodsin dipenuhi penjahat. Kita bisa dengan mudah memberikan informasi palsu kepada klan kita untuk menyembunyikan kebenaran. Han Qianwei jauh lebih cerdik dibandingkan saudara perempuannya. Dia tahu betul bahwa bertahan hidup harus menjadi prioritas mereka. Mereka selalu bisa memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah mendapatkan kebebasan mereka. Bagus, tapi janji lisan tidak ada artinya. Telan pil ini. Jika kau membiarkan geng tengkorak sendirian selama 1 tahun, aku akan mempercayaimu. Jika tidak, kalian berdua akan menderita setelah 1 tahun, kata Xiang Shaoyun dingin sambil mengeluarkan 2 pil. Bab 407. Pil-pil ini tidak berwarna dan tidak berasa, dimurnikan menggunakan 49 racun yang berbeda. Bahkan setelah menelannya, kau tidak akan merasa tidak enak badan. Kau bahkan tidak akan menemukan jejaknya di dalam tubuhmu. Karena itu, aku tidak khawatir kau akan dapat menemukan penawarnya. Baiklah, telanlah sekarang, kata Xiang Shaoyun. Para saudari itu tidak punya pilihan selain menelan pil tersebut. Namun, jelas dari tatapan tidak ramah di mata mereka bahwa mereka sekarang benar-benar memusuhi Xiang Shaoyun. Jangan menatapku seperti itu. Jika bukan karena aku, kalian berdua pasti sudah menjadi mainan pemimpin geng tengkorak sekarang. Kalian seharusnya berterima kasih padaku, kata Xiang Shaoyun.
Kemudian dia bertepuk tangan, memanggil Du Xuanhao untuk mencabut pembatasan yang dikenakan pada kedua saudari itu. Pembatasan itu diberlakukan oleh seorang kaisar. Dia tidak akan bisa menghapusnya sendiri. Du Xuanhao melakukan apa yang diperintahkan dan langsung pergi setelah itu. Baru sekarang para saudari itu percaya bahwa Xiang Shaoyun benar-benar akan membebaskan mereka. Bagaimana kami bisa menemukanmu setelah 1 tahun? Tanya Han Qianwei. Jika klan Han belum mengejar geng tengkorak dalam 1 tahun, kau boleh datang mencariku di sini, kata Xiang Shaoyun. Aku Xiang Shaoyun. Ingat nama itu. Xiang Shaoyun. Kita akan mengingat nama itu, kata Han Qianwei dengan tatapan rumit di matanya. Di sisi lain, Han Xuewei merasa bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Bagus. Aku akan meminta seseorang untuk mengantar kalian, kata Xiang Shaoyun sebelum meminta Badar untuk mengantar kedua saudari itu secara pribadi. Sebelum pergi, Han Xuewei memberikan tatapan menggoda kepada Xiang Shaoyun dan berkata, ingat, aku adalah Han Xuewei. Jelas sekali bahwa wanita muda ini memiliki pendapat yang baik tentang Xiang Shaoyun karena telah membebaskannya. Adapun Han Qianwei, dia hanya menatap Xiang Shaoyun dengan penuh kebencian, masih mengingat dendam karena dipaksa menelan pil beracun. Mereka tidak tahu, apa yang Xiang Shaoyun berikan kepada mereka bukanlah pil beracun. Dia hanya memberi mereka beberapa pil acak. Dia hanya mencoba menakut-nakuti mereka agar klan Han tidak membuat masalah baginya. Lagi pula, dia hanya perlu menunggu sampai hantu pemangsa keluar dari pengasingannya, lalu semuanya akan baik-baik saja. Setelah para saudari itu pergi, Xiang Shaoyun memanggil Du Xuanhao lagi. Tuan muda, sapa Du Xuanhao. Xiang Shaoyun mengangguk. Kakak Du, geng tengkorak sudah menjadi milik kita. Kau bisa pergi ke alam iblis kapan saja sekarang. Du Xuanhao adalah seorang ahli alam kenaikan naga tingkat 9. Memasuki alam fondasi jiwa bukanlah hal yang mudah sama sekali. Menajamkan diri di alam iblis adalah rencana yang disarankan oleh hantu pemakan, dan Xiang Shaoyun menyetujuinya. Karena Xiang Shaoyun akan aman untuk sementara waktu dengan geng tengkorak di bawah kendalinya, dia tidak lagi membutuhkan Du Xuanhao untuk tetap berada di sisinya. Baiklah, aku akan berangkat besok. Jaga diri baik-baik, Tuan muda, kata Du Xuanhao tanpa ragu. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan, kata Xiang Shaoyun. Kemudian, Du Xuanhao meninggalkan geng tengkorak untuk mempersiapkan perjalanannya ke alam iblis. Saatnya bertemu secara resmi dengan anggota geng tengkorak, pikir Xiang Shaoyun. Ia kini telah mengendalikan tengkorak surgawi, tengkorak bumi, dan tengkorak manusia. Dengan dukungan mereka, tak seorang pun akan berani membantahnya di geng tengkorak. Atas perintah Xiang Shaoyun, Celestial Skeleton memanggil semua orang untuk rapat. Para anggota Skeleton Gang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka semua tetap bergegas ke rapat. Hari ini, saya memperkenalkan Tuan Muda Xiang yang mulia kepada semua orang. Mulai sekarang, beliau akan menjadi tamu paling terhormat di kelompok kita. Perlakukan beliau seperti kalian memperlakukan saya. Mari kita sambut Tuan Muda Xiang, kata tengkorak surgawi. Para anggota Skeleton Gang semuanya terkejut karena mereka tidak pernah menyangka akan ada pengumuman seperti itu, terutama ungkapan, perlakukan dia seperti aku. Mereka mulai merasa gugup, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Akhirnya, Xiang Shaoyun berjalan keluar dari belakang aula. Tatapan semua orang tertuju padanya. Orang-orang di sini semuanya adalah penjahat kejam, dan ketika mereka melihat seorang tuan muda yang anggun seperti Xiang Shaoyun berjalan keluar, rasa jijik mulai muncul di hati mereka. Namun, tak seorang pun dari mereka berani menunjukkan rasa jijik mereka. Sebenarnya, mereka hanya iri dengan usia Xiang Shaoyun. Bagaimana mungkin seorang anak seperti ini menerima perlakuan seperti itu dari pemimpin mereka? Selamat datang, Tuan Muda Xiang, kerangka bumi dan kerangka manusia memberi hormat kepada Xiang Shaoyun. Hal itu menyadarkan yang lain dari lamunan mereka, dan mereka pun segera memberi hormat. Selamat datang, Tuan Muda Xiang. Mereka semua takut pada ketiga pemimpin itu, dan dengan semua pemimpin memberi hormat kepada pemuda itu, mereka tidak akan berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Ini Tuan Muda Xiang. Mulai sekarang, patuhi setiap perintahnya. Jika tidak, jangan salahkan kami ketika kami menghukummu sesuai dengan aturan geng. Celestial Skeleton menekankan dengan sungguh-sungguh, niat membunuh yang tak berwujud bergejolak dari dirinya. Baik, pemimpin, jawab semuanya meskipun dengan enggan. Lagi pula, Celestial Skeleton memegang kekuasaan mutlak di geng tersebut. Tidak ada yang berani menentangnya. Semua orang mulai bertanya-tanya siapa pemuda itu sehingga ia menerima rasa hormat sebesar itu dari pemimpin mereka. Hari ini, aku hanya di sini untuk menyapa semuanya. Kuharap semuanya akan menjagaku di masa depan. Aku pasti akan membalas budi atas bantuan kalian. Tentu saja, kalian boleh mengabaikanku jika mau,
tetapi jangan salahkan aku jika terjadi hal buruk sebagai akibatnya, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum dingin. Tiba-tiba, 3 kaisar rune hantu muncul begitu saja di sekelilingnya. Penampilan rune hantu yang mengerikan itu sangat mengejutkan anggota geng tengkorak. Mata mereka menyipit ketika menyadari bahwa ketiganya adalah kaisar rune hantu. Ketakutan menyelimuti wajah mereka. Para Ghost Rune adalah ras dengan bakat bawaan yang luar biasa. Semua orang di sini adalah kaisar dan memahami betul apa yang akan terjadi jika jiwa seseorang terluka. Perlahan, rasa takut dan hormat mulai terlihat di mata mereka. Mereka semua menyimpulkan bahwa seorang pemuda yang dijaga oleh para kaisar Ghost Rune pasti bukanlah seseorang dengan latar belakang sederhana. Xiang Shaoyun mengamati reaksi semua orang dan bergumam dalam hati, sepertinya menggunakan kaisar rune hantu untuk mengancam mereka cukup efektif. Setelah menunjukkan wajahnya, Xiang Shaoyun pergi dan membiarkan Celestial Skeleton melanjutkan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Celestial Skeleton mengumumkan bahwa geng Skeleton tidak akan lagi melakukan perampokan dan kejahatan lainnya. Mereka tidak akan lagi mencari gara-gara tanpa alasan, tidak akan lagi memprovokasi organisasi lain, dan akan menjaga profil rendah serta mengatur ulang aturan geng mereka. Meskipun Celestial Skeleton yang membuat pengumuman, semua perubahan ini berasal dari Xiang Shaoyun. Dia ingin menggunakan apa yang dimiliki geng Skeleton untuk membangun fondasi bagi pasukan pribadinya. Karena itu, perubahan diperlukan, dan dia tidak bisa lagi membiarkan mereka berkeliaran membuat masalah dan berisiko merusak rencananya. Dan jika orang-orang ini menolak untuk patuh, dia tidak punya pilihan lain selain mengendalikan pikiran mereka semua. Baiklah, pertama-tama aku akan melihat apakah geng tengkorak ini layak dikembangkan, gumam Xiang Shaoyun. Matanya berbinar saat ia menambahkan, saatnya menempa diri di arena Bloodsin. Bab 408. Terdapat total 18 arena Bloodsin di kota tersebut, yang sesuai dengan 9 tingkatan alam Sky Soar dan 9 tingkatan alam kenaikan naga. Dari 18 arena tersebut, arena alam Sky Soar lebih ramai dikunjungi daripada arena alam kenaikan naga. Lagi pula, mereka yang berada di alam kenaikan naga sebagian besar akan berlatih di domain iblis daripada di arena. Namun tentu saja, selalu ada pengecualian seperti kaisar yang menyelesaikan dendam dengan pertarungan di arena. Begitu seseorang melangkah ke arena, ia tidak akan bisa pergi sebelum nyawa melayang. Itulah aturan arena Bloodsin. Devouring Ghost menyarankan agar Xiang Shaoyun ikut serta dalam pertarungan arena Bloodsin agar ia dapat menempa dirinya dengan mempertaruhkan nyawanya. Melalui pertarungan arena, ia akan bertemu dengan banyak jenius dari berbagai kota dan provinsi, dan mendapatkan reputasi yang tak tertandingi melalui pembantaian. Sebenarnya, pertarungan di arena hanyalah pemanasan dibandingkan dengan apa yang akan dihadapinya saat memasuki alam iblis. Jika dia bahkan tidak bisa bertahan di arena Bloodsin, dia seharusnya tidak perlu berpikir untuk melawan iblis di alam iblis. Saat ini, Xiang Shaoyun sedang menuju ke area arena Bloodsin dengan Earth Skeleton mengikutinya dari belakang. Ketika mereka tiba, terlihat 18 arena. Setiap arena berukuran sekitar 1000 meter persegi dan dikelilingi oleh rantai. Bercak darah merah terlihat di permukaan arena yang keras, menampilkan pemandangan yang mengerikan. Arena-arena dipenuhi dengan pertarungan para ahli alam Sky Soar. Suara ledakan dan sorak-sorai memenuhi udara, dan suasana dipenuhi dengan kegembiraan. Sebagian besar orang di kota itu adalah individu yang kejam dan suka membunuh. Pembantaian yang terjadi di arena sama sekali tidak mengganggu mereka. Sebaliknya, hal itu justru membuat mereka bersemangat dan gembira. Guru, Anda adalah kultivator alam Sky Soar tingkat ketiga, jadi Anda akan menggunakan arena ketiga di sana, kata kerangka bumi. Baiklah. Apakah ada persyaratan untuk masuk ke arena? Tanya Xiang Shaoyun. Satu-satunya syarat adalah menandatangani surat pernyataan pelepasan tanggung jawab dan membebaskan siapapun dari tanggung jawab atas kematian Anda, kata Earth Skeleton. Xiang Shaoyun menunjuk ke sisi arena dan bertanya, apa yang sedang dilakukan orang-orang itu? Beberapa orang duduk di depan setiap arena. Sejumlah besar orang juga bergegas mendekat, seolah-olah mereka mencoba membeli beberapa barang yang stoknya terbatas. Tuan, itu adalah tempat penghitungan taruhan. Anda bisa bertaruh pada para petarung dan akan dibayar jika taruhan Anda tepat. Taruhan diatur oleh balai kota. Terkadang, mereka bahkan menugaskan beberapa orang untuk mengawasi pertarungan di arena. Para pengawas selalu ahli, dan seringkali, orang-orang dari balai kota adalah yang paling diuntungkan dari taruhan tersebut. Ekspresi penasaran terpancar di wajah Xiang Shaoyun saat ia berjalan menuju arena ketiga. Saat ini, dua raja tingkat 3 sedang bertarung di arena tersebut. Sebuah formasi membentuk penghalang di sekelilingnya, mencegah gelombang kejut pertempuran menyebar keluar. Para penonton bersorak tanpa henti, udara dipenuhi kegembiraan. Ketika Xiang Shaoyun melihat para petarung di arena, ia mendapati bahwa yang satu kurus seperti monyet sementara yang lain kekar seperti sapi. Yang satu lincah sementara yang lain kikuk. Kontras antara keduanya sangat jelas.
Banyak orang optimistis dengan peluang petarung kurus itu memenangkan pertempuran. Dia bergerak secepat kilat, sesekali melayangkan pukulan, dan tampak memegang keunggulan yang jelas. Namun setelah Xiang Shaoyun mengamati pertempuran sejenak, ia merasa bahwa petarung yang bertubuh kekar itulah yang akan menjadi pemenang akhirnya. Ia dapat melihat betapa mudahnya petarung kekar itu mempertahankan diri. Petarung yang bertubuh ramping sama sekali tidak dapat melukainya. Ia hanya menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang dan meraih kemenangan. Benar saja, ketika petarung bertubuh kurus itu baru saja menyelesaikan serangannya dan sedang mengumpulkan lebih banyak kekuatan, petarung bertubuh kekar itu tiba-tiba menyerang. Bang! Pukulan pria itu mengenai dada petarung kurus itu, membuatnya penyok dan darah menyembur keluar. Petarung bertubuh kekar itu membalas dengan pukulan lain, menghantam kepala petarung kurus tersebut. Darah menyembur kemana-mana, membentuk air mancur darah. Pemandangan itu membuat kerumunan orang histeris karena kegembiraan. Dalam hati, Xiang Shaoyun merenung, orang-orang di kota ini benar-benar luar biasa. Pria tegap ini hanyalah kultivator alam langit tingkat menengah ketiga, tetapi ia mampu mengeluarkan kemampuan bertarung yang setara dengan alam langit tingkat keempat. Selain itu, ia tampaknya masih menahan diri. Ia benar-benar sangat kuat. Tuan, jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertarungan arena, sekaranglah waktu yang tepat untuk mendaftar, ingatkan kerangka bumi. Xiang Shaoyun tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berjalan menuju arena keempat di dekatnya. Pertempuran berdarah serupa juga terjadi di sana. Namun, para petarungnya adalah seekor binatang iblis dan seorang manusia binatang. Binatang iblis itu adalah seekor anjing bersayap darah, seekor anjing iblis bermutasi yang kuat dengan kemampuan bertarung yang mengerikan. Saat ini ia bertarung dalam wujud manusia. Adapun manusia setengah hewan itu, ia berasal dari ras singa. Ia memiliki kepala singa dan tubuh manusia, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Pertempuran berkecamuk, dan akhirnya, anjing bersayap darah itu terpaksa berubah kembali ke bentuk aslinya sebelum ia dapat menggigit manusia setengah hewan itu hingga mati dan meraih kemenangan. Setelah menelan manusia buas itu, vitalitas anjing bersayap darah itu melonjak, dan luka-lukanya mulai sembuh. Selain itu, kekuatannya pun tampaknya meningkat. Bahkan Xiang Shaoyun pun agak tercengang. Ini berhasil. Mungkin Anda tidak menyadari ini, Tuan. Anjing bersayap darah adalah spesies yang tumbuh dengan menelan daging dan darah. Semakin banyak lawan yang ditelannya, semakin cepat ia tumbuh. Anjing bersayap darah ini perlahan-lahan naik ke arena keempat dari arena kedua dan membutuhkan waktu kurang dari setahun. Pertumbuhannya sangat cepat, kata kerangka bumi. 2 tahap dalam setahun, seru Xiang Shaoyun dengan terkejut. Benar. Meskipun Liga Iblis bukanlah salah satu dari 5 organisasi terkuat, mereka sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari kelima organisasi tersebut. Mereka memiliki banyak iblis kuno di antara anggotanya, dan anjing bersayap darah ini adalah anak dari salah satu iblis kuno tersebut. Cobalah untuk menghindari menghadapi lawan seperti itu, Tuan. Jika tidak, bahkan jika Anda menang, Liga Iblis pun tidak akan mengampuni Anda, peringatkan kerangka bumi dengan sungguh-sungguh. Xiang Shaoyun mengingat kata-kata itu. Meskipun dikatakan bahwa seseorang bebas membunuh di arena Bloodsin, jika dia tidak cukup kuat untuk menghadapi kemungkinan dampak buruk dari kemenangan, tidak ada gunanya bertarung. Tepat pada saat itu, bau busuk yang menyengat tercium diikuti dengan seringai. Lihat, itu Earth Skeleton. Apakah kalian, kerangka-kerangka kecil dari geng kerangka, punya nyali untuk menginjak arena Bloodsin? Xiang Shaoyun menoleh ke belakang dan melihat seorang pria parubaya dengan tatapan dingin dan haus darah. Pria parubaya itu memandang kerangka bumi dengan jijik, dan di sampingnya berdiri seorang pemuda tampan berusia sekitar 30 tahun. Pemuda itu sepertinya merasakan tatapan Xiang Shaoyun dan langsung membalasnya dengan tajam. Tatapannya yang tajam bagaikan 2 bilah pedang berdarah, mampu membuat seseorang merinding. Orang yang penakut pasti akan mundur ketakutan karena tatapannya, tetapi tidak demikian halnya dengan Xiang Shaoyun. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Ketika pria itu melihat Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut, dia melepaskan niat membunuh yang kuat. Oh lihat, itu Raja Darah membara. Tentu, aku mungkin perlu menunjukkan sedikit rasa takut jika yang datang adalah Raja Darah beracun. Sedangkan kau, kau masih jauh dari cukup, kata kerangka bumi dengan ekspresi tidak senang. Kemudian dia menatap pemuda itu dan berkata, ini pasti putramu. Apa, dia cukup berani untuk masuk ke arena? Jika dia berani pergi, aku juga akan pergi, jawab pemuda itu, matanya masih menatap Xiang Shaoyun. Raja Darah membara bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengatakan apapun. Bab 409. Seperti geng tengkorak, geng darah beracun adalah organisasi yang berbasis di kota Bloodsin. Keduanya memiliki kekuatan yang serupa, atau lebih tepatnya, geng darah beracun sedikit lebih kuat. Sebenarnya, jika bukan karena kemampuan geng tengkorak untuk memurnikan boneka tengkorak, mereka tidak akan mampu menandingi geng darah beracun.
Raja Darah Membara adalah salah satu dari 3 raja di geng darah beracun yang memiliki kekuatan serupa dengan kerangka bumi. Adapun pemuda itu, dia adalah Lilin Darah, seorang kultivator alam langit puncak tingkat 4. Dia berada di sini hari ini untuk berpartisipasi dalam pertarungan arena, mencari cara untuk menembus ke tahap kelima. Dia dapat melihat bahwa Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam langit tingkat ketiga hanya dengan sekali pandang. Karena itu, dia tidak takut bertarung dengan Xiang Shaoyun. Yang lebih penting lagi, geng darah beracun selalu bermusuhan dengan geng tengkorak. Mereka telah lama berencana untuk mengambil alih geng tengkorak untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sayangnya, itu hanya akan mungkin jika mereka memiliki seorang penguasa. Anakku benar. Jika bayi kerangka itu berani memasuki arena, anakku juga akan ikut. Jadi, apa kau punya nyali? Kata Raja Darah Membara dengan seringai di wajahnya. Kerangka bumi melirik Xiang Shaoyun dan menerima transmisi suara yang mengatakan, katakan ya. Earth Skeleton kemudian menatap Scorching Blood Monarch dan berkata, baiklah. Tuan Muda Xiang telah setuju. Haha, bagus sekali. Mari kita lihat siapa yang akan keluar dari arena hidup-hidup nanti, kata Raja Darah Membara sambil tertawa terbahak-bahak. Dalam hati, ia merenung, kerangka bumi ini memang bodoh. Kerangka bayi itu satu tingkat lebih rendah dari anakku. Bagaimana mungkin dia bisa menandingiku? Adapun Blood Candle, dia mencemooh Xiang Shaoyun dan berkata, anak kecil, kau akan mati. Xiang Shaoyun mengabaikan provokasi itu dan berpikir dalam hati, sebaiknya kau jangan mengecewakanku. Selanjutnya, Earth Skeleton membawa Xiang Shaoyun ke meja pendaftaran. Meja pendaftaran berada di depan meja taruhan, dan di tempat itulah dia akan menandatangani surat pernyataan pelepasan tanggung jawab. Ada beberapa karyawan yang ditempatkan di sana untuk menangani semuanya. Setelah menandatangani surat pernyataan pelepasan tanggung jawab, hidup dan mati Anda akan ditentukan oleh takdir, kata seorang karyawan di konter sambil menyerahkan sebuah formulir. Xiang Shaoyun mengambil pena dan menandatangani surat pernyataan tanpa ragu-ragu. Xiang Shaoyun, nama yang banci. Nanti di arena, aku akan memastikan kau merasakan sensasi menghadapi kematian, kata Blood Candle sambil mencibir. Dia kemudian juga menandatangani surat pernyataan pelepasan tanggung jawab. Surat pernyataan pelepasan tanggung jawab telah ditandatangani. Xiang Shaoyun akan bertarung melawan Blood Candle. Taruhan sekarang tersedia. Peluang kemenangan Xiang Shaoyun 5-1 dan peluang kemenangan Blood Candle 1-2, teriak seseorang di konter. Haha, ya ampun, itu taruhan yang sangat cerdas. Aku bertaruh 10.000 kristal roh kelas menengah pada putraku. Dia pasti akan menang, kata Raja Darah Terbakar sambil tertawa terbahak-bahak. Karyawan yang bertugas di konter bertindak sebagai wasit sekaligus bandar taruhan. Peluang taruhan akan ditetapkan sesuai dengan kekuatan para petarung berdasarkan penilaian bandar. Jika terdapat perbedaan kekuatan yang jelas di antara para petarung, secara alami akan ada perbedaan tingkat pembayaran untuk para petarung tersebut. Pembayaran hanya akan sama jika para petarung memiliki tingkat kultivasi yang serupa. Jelas sekali, bandar judi ini tidak optimistis terhadap peluang kemenangan Xiang Shaoyun. Setelah melihat Xiang Shaoyun dan Blood Candle, orang-orang di sana mulai memasang taruhan. Mayoritas dari mereka bertaruh pada kemenangan Blood Candle. Senyum di wajah Raja Darah Terbakar dan lilin darah semakin lebar ketika mereka melihat itu. Dan ketika mereka menatap kerangka bumi dan Xiang Shaoyun, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Seorang raja besar dari geng darah beracun hanya mempertaruhkan 10.000 kristal roh tingkat menengah. Sungguh penghinaan terhadap posisimu. Aku mempertaruhkan 100.000 kristal roh tingkat menengah untuk kemenangan Tuan Muda Xiangku, kata kerangka bumi dengan lantang. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar yang bahkan kaisar pun tidak bisa dengan mudah mengambilnya. Hal itu menarik perhatian banyak orang yang kemudian mulai bertanya-tanya apakah Xiang Shaoyun hanya berpura-pura lemah. Dengan pemikiran itu, beberapa orang yang hendak bertaruh pada lilin darah mengurungkan niat mereka. Namun, mereka tetap tidak bertaruh pada Xiang Shaoyun. Sebaliknya, mereka memilih untuk tidak ikut bertaruh pada ronde ini. Raja Darah Membara ragu sejenak sebelum berkata, geng tengkorak benar-benar luar biasa. Baiklah, aku akan bertaruh hal yang sama. Taruhan tambahan sebesar 90.000 kristal roh tingkat menengah lagi untuk kemenangan putraku. Sejumlah besar kristal spiritual dikirimkan, dan energi spiritual murni menyebar kemana-mana. Bandar judi itu segera menyimpan kristal roh dan mencatat taruhan baru tersebut. Kemudian dia bertanya, ada yang lain yang bertaruh. Tepat ketika bandar judi hendak mengumumkan dimulainya pertarungan, sebuah suara malas terdengar, tunggu sebentar. Saya juga ikut bertaruh. Kerumunan itu menoleh untuk melihat pendatang baru tersebut. Ekspresi aneh muncul di wajah mereka ketika mereka melihat siapa pendatang baru itu. Suara-suara diskusi menyebar di antara kerumunan. Itulah si penjudi. Dia sebenarnya juga ikut bertaruh. Konon katanya dia tidak pernah kalah taruhan. Mari kita lihat siapa yang dia pertaruhkan kali ini.
Ya, penjudi tua ini selalu bertaruh dengan jumlah acak, tetapi dia tidak pernah salah. Terlebih lagi, dia punya kebiasaan aneh. Semakin rendah jumlah yang dia pertaruhkan, semakin besar kemungkinan orang yang dia pertaruhkan akan menang. Aku penasaran siapa yang akan dia pertaruhkan kali ini. Meskipun pria ini jelek, dia adalah penjudi yang hebat. Aku akan bertaruh pada siapapun yang dia pertaruhkan. Dia tidak akan salah. Xiang Shaoyun juga memperhatikan pendatang baru itu. Ternyata itu adalah seorang pria parubaya yang sangat jelek. Ia memiliki dahi yang lebar, kepala botak, mata cekung, hidung kecil, bibir tebal, dan rambut putih tipis. Ia lebih mirip monster daripada manusia dan berpakaian lusuh seperti pengemis. Bau busuk menyengat darinya, membuat orang ingin menjauh darinya. Dia adalah salah satu dari 7 penjahat, si penjudi jelek. 7 penjahat kota Bloodsin terdiri dari pedang bunuh diri Li Juetian, mulut pemakan manusia Si Lai, selir berwajah beragam Yao Jiao Jiao, biksu tersenyum Yuan Xiao, penjudi jelek Pang Nanyang, kaki perusak langit Ken Lehen, dan tabib racun Du Sheng. 7 penjahat terkenal di seluruh kota Bloodsin. Mereka tidak akan ragu melakukan kejahatan apapun dan juga sangat kuat. Karena itu, mereka sangat ditakuti. Orang ini adalah salah satu dari mereka, Pang Nanyang si penjudi jelek. Pada umumnya, orang hanya berani memanggilnya penjudi ketika bertemu dengannya. Tidak banyak orang yang berani menambahkan kata jelek di depannya. Jika tidak, mereka akan mati sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Si penjudi jelek adalah seorang pecandu judi. Suatu ketika, ia mencoba mengganggu seorang kaisar terkemuka untuk bertaruh dengannya, di mana pihak yang kalah harus mengamputasi dirinya sendiri. Kaisar menolaknya berulang kali, tetapi si penjudi jelek terus mengganggunya tanpa henti selama 64 hari berturut-turut. Akhirnya, kaisar itu sangat kesal sehingga memutuskan untuk menerima taruhan tersebut. Akibatnya, ia kehilangan kedua kakinya. Sejak saat itu, nama si penjudi jelek menyebar luas di kota Bloodsin, menjadikannya salah satu dari 7 penjahat. Dia bukan hanya pecandu judi, tetapi juga sangat pandai berjudi. Dia belum pernah kalah dalam taruhan. Entah mengapa taruhannya selalu acak. Terkadang, ia hanya bertaruh 1 atau 2 kristal roh tingkat rendah, dan terkadang, ia bertaruh hingga jutaan kristal roh tingkat tinggi. Sesekali, ia bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tidak ada yang tahu mengapa ia sangat menyukai judi. Ketika bandar judi itu melihat penjudi jelek, wajahnya berkedut sebelum berkata, "Tuan penjudi, Anda bertaruh pada siapa?" Bandar judi ini juga tahu tentang penjudi jelek. Setiap kali dia muncul, pada dasarnya tidak ada kemungkinan bagi bandar untuk memenangkan uang dari taruhan yang mereka selenggarakan karena setiap taruhan yang dibuat penjudi jelek akan diikuti oleh banyak orang, yang mengakibatkan kerugian besar bagi bandar. Yang lebih menjengkelkan adalah kenyataan bahwa meskipun mendapat dukungan dari balai kota, mereka tampaknya tetap tidak mampu melakukan apapun terhadap penjudi jelek. Bab 410. Bandar judi bukanlah satu-satunya orang yang memandang penjudi jelek dengan gugup. Bahkan kerangka bumi dan Raja Darah Membara juga tampak gugup. Kerangka bumi tahu bahwa jika penjudi jelek memasang taruhannya pada lilin darah, itu hanya akan menandakan bahwa Xiang Shaoyun akan mati di arena, dan akibatnya, dia juga akan mati. Raja Darah Membara sama gugupnya karena lilin darah adalah putranya sendiri. Dia tentu saja tidak ingin putranya kalah. Setelah meneguk minuman keras, mata kerusi penjudi jelek berbinar. Dia membanting kristal minuman keras berkualitas rendah di tangannya ke nama Xiang Shaoyun dan berkata, "Aku bertaruh padanya." Kemudian, ia berbaring di tanah dan terus minum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bandar judi itu memasang ekspresi getir sambil menatap satu kristal roh berkualitas rendah di atas meja. Tertulis jelas bahwa taruhan minimum adalah 10.000 kristal roh berkualitas rendah, namun penjudi jelek itu jelas-jelas telah melanggar aturan mereka. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kerangka bumi melihat penjudi jelek bertaruh pada Xiang Shaoyun, dia berseru dengan gembira, "Hebat! Luar biasa!" Adapun Scorching Blood Monarch, wajahnya memucat. "Tuan penjudi, apakah Anda yakin? Apakah Anda ingin memeriksanya lagi?" tanya Raja Darah Terbakar dengan hati-hati. Si penjudi jelek bahkan tidak meliriknya, dan sama sekali mengabaikannya. Blood Candle mulai berteriak dengan gegabah, dia hanya kultivator alam langit tingkat 3. Butuh banyak keberanian baginya untuk bahkan mengumpulkan nyali memasuki arena keempat. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi kultivator alam langit tingkat 4 sepertiku? Aku akan menjadi pengecualian dari hukum penjudimu. Lalu dia melompat ke arena. "Xiang Shaoyun, kemarilah dan matilah," teriak Blood Candle. "Heh, kaulah yang akan mati," ejek Xiang Shaoyun. Dia mengeluarkan sebotol minuman keras dan menawarkannya kepada penjudi jelek. "Anggap ini sebagai persembahanku untuk pikiranmu yang maha tahu, Tuan." Ini adalah minuman keras bambu hijau berusia 100 tahun yang ia dapatkan dari Du Xuanhao, minuman keras berkualitas tinggi yang diproduksi di kota bambu hijau.
Penjudi jelek membuka matanya dan menatap Xiang Shaoyun sebelum tersenyum lebar, senyum yang lebih jelek daripada wajah menangis. Dia menerima minuman keras itu. Haha, tidak buruk, nak. Dia membuka toples itu dan aroma yang memabukkan langsung menyebar. Dia menghirupnya, dan ekspresi pujian muncul di wajahnya saat dia meneguknya dalam jumlah besar. Xiang Shaoyun kemudian menghentakkan kakinya dengan ringan ke tanah dan melayang di udara menuju arena. Bertarunglah, seru bandar judi. Dengan pengumuman itu, taruhan ditutup dan para petarung dapat memulai pertarungan. Seorang kultivator alam Sky Sword tingkat 3 sepertimu berani menginjak arena keempat. Hari ini, aku akan berpesta dengan darahmu dan menggunakannya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, raungan lilin darah sebelum ia melesat maju, meninggalkan jejak darah di jalannya. Tinju berdarah. Tinju berdarah itu menghantam dengan keras disertai aura jahat yang menyebar. Serangannya memang terlihat sangat kuat. Blood Candle sama sekali tidak menahan diri, berencana membunuh Xiang Shaoyun dengan satu pukulan dan menjadi satu-satunya pengecualian dari semua taruhan yang pernah dibuat Ugly Gambler. Semua orang memusatkan perhatian pada pukulan itu, mencoba melihat apakah Xiang Shaoyun mampu menangkisnya. Awalnya, tak seorang pun dari mereka optimis tentang peluangnya, tetapi dengan taruhan si penjudi jelek, kepercayaan diri mereka sedikit meningkat. Mungkin pemuda itu adalah salah satu raja di raja yang mampu melawan lawan yang jauh lebih kuat darinya. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa pukulan itu dapat mengancam bahkan kultivator alam langit tingkat 5, dan kesadaran itu memenuhi dirinya dengan niat bertempur yang meluap-luap. Takdir menentukan hidup dan mati di arena, pikir Xiang Shaoyun sebelum melayangkan pukulannya sendiri. Dia tidak berani meremehkan lawannya ini. Tinju petir. Pukulan itu melesat keluar seperti naga petir yang meraung. Bang! Kedua kepalan tangan bertabrakan dan menciptakan ledakan dua energi yang menyebar sebelum menghantam penghalang pertahanan yang mengelilingi arena. Salah satu dari keduanya terlempar. Dia tak lain adalah Blood Candle. Adapun Xiang Shaoyun, dia tetap berdiri di tempat yang sama. Pada titik ini, sudah jelas siapa di antara keduanya yang lebih kuat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang kultivator alam langit tingkat 3 bisa mendorong putraku mundur hanya dengan satu pukulan? Apakah anak ini benar-benar raja dari segala raja? Raja Darah Membara berseru dalam hati dengan terkejut, ekspresi wajahnya tampak tidak enak dipandang. Hari ini, Raja Darah Terbakar telah menemani putranya ke sini saat ia menempa dirinya dan memasuki alam langit tingkat kelima. Namun, anak yang ia kira akan menjadi lawan yang mudah ternyata adalah lawan yang sulit dan bisa menjadi akhir bagi putranya. Earth Skeleton juga dipenuhi dengan kekaguman. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiang Shaoyun bertarung. Mendorong mundur kultivator alam langit tingkat 4 sudah cukup untuk memberinya gelar Raja di Raja, gelar yang hanya diberikan kepada raja yang mampu bertarung di atas kemampuan mereka. Ada banyak raja yang ada, tetapi hanya satu dari 1000 raja yang akan menjadi raja dari segala raja. Karena itu, kemunculan raja dari segala raja akan menimbulkan sensasi. Di arena, setelah mendorong Blood Candle mundur dengan sebuah pukulan, Xiang Shaoyun tidak melanjutkan pertarungan. Dia tidak terburu-buru untuk mengakhiri pertempuran dan berencana untuk lebih menikmatinya. Blood Candle belum sepenuhnya mengerahkan seluruh kemampuannya. Oleh karena itu, Xiang Shaoyun memberinya waktu untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya agar pertarungan menjadi lebih seru. Jika yang lain tahu apa yang dipikirkannya, mereka mungkin akan mengutuknya karena dianggap gila. Lagi pula, ini adalah arena Blood Sin, tempat para petarung akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih kemenangan. Hal yang cerdas untuk dilakukan adalah membunuh lawan begitu kesempatan muncul. Xiang Shaoyun tidak melakukan itu karena dia menjadi sombong dan meremehkan musuhnya, tetapi karena dia hanya mencoba untuk lebih mengasah dirinya, dan pertempuran berdarah adalah yang benar-benar dibutuhkannya. Seluruh lengan Blood Candle mati rasa akibat pukulan itu. Baru sekarang dia menyadari bahwa lawannya sebenarnya seimbang dengannya. Bahkan, lawannya mungkin sedikit lebih kuat darinya. Dia berhenti meremehkan lawannya, membangkitkan darah dalam tubuhnya, dan mengeluarkan tombak berlumuran darah sebelum menyerbu Xiang Shaoyun. Siegebreaker Blood Wave. Seketika itu, tombak berlumuran darah berubah menjadi 8 gelombang darah, menerjang ke arah Xiang Shaoyun seperti tsunami besar. Aura jahat yang mengerikan bercampur di dalam gelombang darah itu, aura yang hanya akan terbentuk setelah pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Jejak kekuatan api juga bercampur di dalamnya, semakin meningkatkan kekuatan serangan tersebut. Saat Blood Candle mengeluarkan senjatanya, jelas terlihat bahwa dia tidak lagi berani meremehkan lawannya. Lagi pula, ini adalah pertarungan sampai mati, bukan sekadar latihan tanding biasa. Semua orang mengira Xiang Shaoyun juga akan mengeluarkan senjatanya sendiri, tetapi itu tidak terjadi. Cahaya keemasan terang muncul di sekeliling tubuhnya sebelum membentuk dinding emas di sekelilingnya. Serangan lilin darah sepenuhnya terblokir oleh dinding emas yang tiba-tiba muncul ini. Kemudian, Xiang Shaoyun tampak berubah menjadi naga banjir saat ia menerjang gelombang yang datang.
Energi petir melingkari tinjunya yang ia gunakan untuk menghancurkan semua rintangan dan mencapai lilin darah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.